diperkirakan tahun 1800 awal ya, 1850-an mungkin ya. 1850-an mesin gedang ini sudah ada. Masjid Usmani atau masjid yang biasa dikenal dengan Masjid Gedang di Desa Tambakrejo, Jombang tercatat sebagai masjid tertua dan menjadi cikal bakal generasi 3 pesantren besar di Jombang. Masjid yang berumur hampir 2 abad tersebut menjadi saksi sejarah cikal bakal lahirnya organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Masjid Usman atau Masjid Al-Usmani terletak di Dusun Gedang, Desa Tambakrejo, Jombang. Tercatat sebagai masjid tertua dan menjadi cikal bakal generasi 3 pesantren besar di Jombang, yakni Pesantren Tambak Beras, Pesantren Tebu Ireng, dan Pesantren Denanyar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Muhammad Mufiul Ahdi atau Gus Wafi menuturkan, masjid yang dibangun pada tahun 1826 ini menjadi titik awal adanya 3 pesantren besar di Kabupaten Jombang. Masjid berukuran 8 kali 25 meter persegi ini dahulu merupakan satu-satunya masjid untuk sholat berjamaah bagi kaum muslim di wilayah Jombang. Bahkan merupakan masjid terbesar di kota Santri pada abad ke-19 Masehi. Masjid ini dahulu dibangun menggunakan batu bata gamping dan air santan kelapa sebagai perekat pengganti semen. Dan saat ini bagian tempat imam dan serambi pada dinding sudah dipugar dengan keramik karena sudah mengelupas. Secara keseluruhan, arsitektur masjid yang mempunyai kubah berbentuk bunga melati ini menggunakan kayu jati sebagai penyangga dan mempunyai 4 pilar utama yang masih utuh di ruangan utama dengan ukuran 20 x 30 cm dengan ketinggian 6 meter. Di sisi timur Masjid Gedang ini, terdapat makam Kiai Usman yang dahulu menjadi tempat para santri menimba ilmu syariat dan batin yang merupakan canggah dari Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan cikal bakal adanya 3 pesantren besar di Jombang yang merupakan asal-usul garis keturunan dari Kiai Usman. Masjid yang berusia hampir 2 abad ini juga menjadi cikal bakal lahirnya organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Karena sering dipakai rapat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bishri Syamsuri. Kiai Usman sendiri merupakan menantu pertama Kiai Abdus Salam, yakni salah satu keturunan Majapahit dari silsilah Raja Brawijaya, Pangeran Pajang, dan Joko Tingkir. Sekaligus orang kepercayaan Sultan Diponegoro usai ditangkap pasukan Belanda saat pecah Perang Jawa. Dari Jombang, Ahmad Ansori melaporkan. Masjid Gedang ini salah satu peninggalan bersejarah perkembangan Islam di Kota Jombang. Karena Masjid Gedang ini ada kaitannya dengan pembukaan wilayah Tambak Beras menjadi sebuah pondok pesantren. Masjid Gedang ini sebenarnya adalah generasi kedua dari pendiri pondok pesantren Bahrul. Setelah Mbah Kiai Syekha, pendiri pertama yang membuka alas di sini, membuat padepokan, kemudian Mbah Kiai Syekha menyarankan kepada anak dan menantunya membuat pesantren yang permanen. Salah satu pesantren yang permanen didirikan adalah Masjid Gedang ini. Disinilah para santri-santri Bahrul Ulum dulu di awal generasi, awal sejarah pendirian Bahrul Ulum, disinilah belajar. Menjadi lebih terkenal lagi karena dari Masjid Gedang ini kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari.
Jadi ini adalah masjid yang bersejarah terkait dengan perkembangan Islam di Kota Jombang. Diperkirakan tahun 1800 awal, ya 1850-an mungkin. 1850-an Masjid Gedang ini sudah ada. Terus apa bisa diartikan Masjid Gedang ini masjid pertama di Kabupaten Jombang, Gus? Bisa diartikan seperti itu, karena sebelum ada perkembangan Islam di Jombang, diperkirakan dimulai dari Mbah Kiai Sehah ketika mendirikan pesantren Selawe tahun 1925 itu. Jadi ini masjid tertua di Kabupaten Jombang, ya? Ya, tertua di Kabupaten Jombang, diperkirakan berdirinya tahun 1850-an atau bahkan sebelum itu. Ini secara fisik bangunannya tetap atau ada perubahan dikit-dikit, Gus? Kalau melihat foto yang paling lama yang saya ketahui, secara arsitekturnya masih tetap, bentuknya masih tetap. Mungkin karena termakan usia, tetap ada renovasi lantai, renovasi tembok, dan pengecatan dan lain sebagainya. Tapi secara fisik arsitekturnya masih tetap, tidak ada perubahan.